Halo teman-teman pecinta aglonema, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman cara mudah merawat aglonema agar tumbuh sehat dan optimal, tentu meminimalisir terserang penyakit. Dan di akhir video nanti akan saya tunjukkan akar aglonema Pride of Sumatra yang kemarin belum sempat dibongkar. Nanti sekaligus reporting akan kelihatan akar-akarnya seperti apa. Simak terus. Merawat aglonema berbeda dengan tanaman hias yang lainnya. Aglonema ini cukup unik karena aglonema dari satu ID dengan ID yang lain itu memiliki ciri khas yang berbeda, mulai dari tampilan fisik maupun cara perawatannya. Ada aglonema yang memang dia suka akan kelembaban. Ada juga aglonema yang memang tidak terlalu suka akan kelembaban. Lalu ada juga aglonema yang memang rewel alias sulit dirawat ya. Teman-teman kalau soal yang mudah dirawat dan rewel alias sulit yang dirawat bisa lihat di episode ini. Nah, untuk mendapatkan aglonema yang sehat dan tumbuh dengan optimal, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengetahui aglonema ini tanaman apa. Aglonema ini adalah tanaman yang memang dia itu tumbuh di bawah pohon-pohon besar. Kalau dulu di hutan itu di bawah pohon-pohon rindang. Saya contohkan Rotundum Aceh atau seroja ya. Nah, seroja ini dikenal sebagai emaknya berbagai silangan yang sering digunakan oleh Pak Greg Hambali untuk mendapatkan hibrida-hibrida terbaru. Rotundum Aceh ini tumbuh, dia seperti merambat gitu di bawah pohon yang rindang. Jadi dia merambat di situ, tumbuh dengan nutrisi-nutrisi yang berasal dari dedaunan humus-humus yang terfermentasi alami di sekitar pohon-pohon yang besar. Makanya aglonema ini memang secara umum tidak bisa mendapatkan paparan sinar matahari secara langsung yang ekstrim ya. Dan itu bisa mengganggu, kecuali teman-teman mau melakukan eksperimen. Silahkan. Setelah mengenal, yang kedua tentu kita menyediakan tempat yang paling tidak mirip dengan kondisi awal aglonema tumbuh, yakni di bawah pohon yang rindang. Jadi kalau lokasi teman-teman dalam merawat aglonema ini ada di paparan cahaya yang langsung ya, itu perlu shading atau paranet dengan kerapatan antara 70% sampai 90%. Tentu teman-teman yang lebih tahu, wah ini terlalu panas atau paparannya terlalu menyengat. Teman-teman cukup saja masuk di area kandang lalu rasakan di siang hari. Kalau tidak nyaman di kulit, nah itu jadi tanda. Lalu kita coba pasang paranetnya misalnya kerapatan 70%. 70% saat siang hari kita ada di situ juga belum terlalu nyaman, berarti itu kurang tepat. Masih perlu ditambah atau didobel. Ada yang 60% didobel mungkin karena terlalu panas itu bisa. Atau mungkin seperti yang di kandang saya ini kan paranetnya buka tutup ya. Yang paling atas itu 85%, yang paling bawah itu 60%. Jadi kadang gantian, kalau memang di musim hujan dengan intensitas mendung yang sangat tebal ya mungkin nggak perlu. Lalu kalau agak panas, panasnya cuma temaram, saya yang 60%. Kalau panas sekali, itu saya dobelin dua-duanya. Tapi ini cuma pilihan ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja pasang, tidak perlu buka tutup. Tapi kalau mau bagaimana cara membuat paranet buka tutup, teman-teman bisa nonton di episode ini. Sudah saya jelaskan tutorial dan sistemnya lengkap. Ada juga tukang dan yang sudah ahli yang dalam membuat paranet buka tutup. Berikutnya yang ketiga adalah sirkulasi udara. Di lokasi tempat teman-teman harus memiliki lokasi yang memungkinkan tanaman ini bisa mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Jadi udara masuk dari berbagai sisi. Kalau di kandangnya saya yang ini memang belum terlalu sempurna ya. Masih ada satu sisi yang tertutup. Kalau di sisi yang lain sudah lumayan ya dari segala arah. Nah, sirkulasi udara yang baik inilah membuat tanaman juga makin sehat. Persis terkopi seperti situasi di awal hidupnya, yakni di bawah pohon-pohon yang rindang. Lalu yang keempat adalah media tanam.
media tanam ini kita harus membuat media yang benar-benar bisa untuk menjadi rumah yang nyaman bagi aglonema. Media tanam ini memiliki prosentase 60%. 60% yang mendukung kesehatan aglonema. Kalau media tanamnya kurang tepat, kurang bagus, tidak sesuai dengan syarat-syarat media tanam, tentu aglonema kemungkinan bisa terserang penyakit tinggi. Tumbuhnya juga jadi tidak optimal. Saya ulangi lagi tentang syarat media tanam itu harus ada 5. Yang pertama adalah media tanam harus poros. Poros ini ketika diguyur air, dia akan ngocor deras bebas hambatan. Lalu aerasi atau rongga-rongga udara. Rongga-rongga udara ini memungkinkan akar bisa leluasa keluar masuk dan istilahnya seperti lubang pernafasan ya. Yang ketiga, full nutrisi. Ada zat hara makro, ada zat hara mikro yang dibutuhkan untuk pertumbuhan aglonema. Yang keempat, minim patogen. Ada organisme pengganggu tanaman atau OPT, hama penyakit yang ada di media tanam itu tentu akan mengganggu pertumbuhan aglonema. Dan yang kelima, pH mendekati netral. pH ini kalau pH-nya netral, akar tanaman bisa menyerap nutrisi dengan sempurna. Bagaimana Mas mengukur pH? Itu dengan pH meter ya. Nah, syarat media tanam ini salah satunya sudah saya tunjukkan dalam media tanam 7 bahan ala Riman Vlog. Ini salah satunya. Nah, teman-teman bisa membuat sendiri di episode 78, 173, atau episode 258. Kalau teman-teman nggak bisa membuat atau terlalu sibuk untuk membuat, teman-teman bisa membeli di ABC Garden, linknya ada di kolom deskripsi. Dan terutama di bulan Agustus nanti harga akan naik ya teman-teman. Makanya bisa beli sekarang buruan. Atau kalau ingin mendapatkan harga yang sama, nanti pembelian langsung lewat WA di admin di 0813 25 45 45 27. Nah, itu salah satu contohnya media tanam 7 bahan. Media tanam yang sebagian besar saya gunakan untuk tanaman saya. Tapi teman-teman bisa membuat sendiri. Dimodifikasi, kemudian dilakukan fermentasi sendiri, caranya sudah saya tunjukkan. Nah, kali ini saya akan menunjukkan beberapa contoh yang menggunakan media tanam 7 bahan. Nah, ini saya contohkan teman-teman. Saya membeli Rinjani, ada 12 pot ya, tapi masih kecil-kecil. Jadi ini kondisi saat datang. Jadi seperti biasa, aglonema Rinjani setelah datang itu saya adaptasi sesuai dengan lingkungan di kandang aglonema Riman Vlog. Tujuannya ya agar terbiasa dengan suhu, pencahayaan, sirkulasi udara di lokasi yang baru. Jadi kan kalau tanaman itu di perjalanan itu kan stres ya, ada guncangan-guncangan. Lalu kalau sampai di sini langsung di treatment, ya tambah stres. Biar reda dulu stresnya. Nah, setelah beberapa hari, biasanya saya itu 3 hari sampai 1 minggu lah. Kalau 3 hari sudah layak untuk dilakukan repotting. Kalau masih yakin tanaman ini dari tempat asalnya itu mendapatkan media tanam yang sudah lumayan bagus ya. Saya sempat tanya juga sama sellernya. Beliau petani ini, saya tanya, oh ya ini menggunakan media tanam ini dan sudah difermentasi, oh berarti aman. Nah itu akhirnya saya adaptasikan lumayan lama di sini, sekitar 2 bulan lah. Setelah itu sudah benar-benar kondisi sehat, lalu sudah saatnya nih dipindah ke media tanam racikan sendiri ya. Nah itu saya pindah ke media tanam 7 bahan. Seperti biasa, saya bongkar, saya bersihkan, lalu saya cek akarnya, akar-akar yang busuk atau yang coklat-coklat itu saya potong-potong. Ada batang yang agak busuk, saya korek, saya bersihkan. Setelah itu, setelah dicuci bersih, lalu dilakukan perendaman. Nah, teman-teman merendam silakan di vitamin B1 plus bakterisida fungisida. Kalau saya menggunakan vitamin B1 Lakona dan bakterisida fungisida RJ37. Tetapi lantaran RJ37 sudah mengeluarkan produk baru yang lebih praktis, yakni Neostarter, khusus untuk merendam tanaman-tanaman yang repotting, treatment sakit, atau perbanyakan, itu menggunakan Neostarter RJ37. Neostarter ini sudah lengkap, ada vitamin B1-nya, sudah ada bakterisida fungisidanya, dan untuk hormon-hormon pertumbuhannya, jadi lengkap. Nah, saya rendam kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, lalu ada luka-luka yang terbuka itu ditutup menggunakan salpkambium. Setelah kering, lalu ditanam menggunakan media tanam 7 bahan. Nah, penanamannya seperti ini. Seperti biasa,
Saya tabur neem cake ya. Neem cake ini insektisida organik buatan RJ37 juga. Kemudian ditaruh lagi media tanam 7 bahan dan ditabur Osmocote pupuk lambat larut. Kalau ini yang takaran seimbang, N, P, dan K-nya seimbang. NPK seimbang itu bisa digunakan untuk anakan, untuk remaja, untuk indukan. Tapi kalau ingin fokus lebih bagus ya N-nya lebih tinggi. Contohnya SK-Kut, pupuk merah dengan N tinggi. Rinjani ini saya tanam pada 19 Maret 2022. Kalau sekarang 25 Juli 2022, sekitar 4 bulan lebih berapa hari lah ya. Setelah 4 bulan beberapa hari, kondisinya seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Teman-teman bisa bandingkan before dan after. Jadi ini before, sebelumnya ada di sini, ini setelahnya. Pertumbuhan selama 4 bulan cukup bagus. Nih, daunnya semakin besar dan semakin banyak. Dari sekian ini ya memang ada 1-2 ya, yang memang pertumbuhannya tidak seperti yang lain. Tapi rata-rata setelah menggunakan media tanam 7 bahan, kondisinya sehat. Nih, media tanam 7 bahannya ya, kelihatan. Ini Osmocote-nya 13. Rinjaninya jadi makin besar. Ya, pengen tanya, Mas, rinjaninya dijual nggak? Belum ya, belum saya jual. Ini mau saya jadikan indukan-indukan dulu. Biar semakin besar. Jadi media tanam 7 bahan ini digunakan untuk rinjani cocok ya. Setelah rinjani saya akan menunjukkan perakaran Pride of Sumatra. Sekaligus memang sudah waktunya untuk dilakukan repotting ya. Pride of Sumatranya itu sejak 4 Desember 2021. Sudah sekitar 7 bulanan. Apalagi ini di bawahnya, ya ini sudah akarnya pada muncul keluar. Teman-teman, cara saya repotting kali ini tuh berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya akan saya lakukan pembongkaran dan pembersihan, tapi untuk yang rumpunan kali ini saya hanya akan mengganti dari pot yang kecil ke pot yang lebih besar ya. Karena akarnya sudah banyak. Jadi nanti tidak melewati proses seperti biasanya. Kita cek dulu ya akarnya teman-teman. Memang harus hati-hati. Ini lihat akarnya, wah. Nah, akarnya gondrong dan seperti yang saya bilang teman-teman, di paling bawah itu ada media 2 bahan, pasir malang dan sekam bakar seperti ini. Dia tanam sekam bakar ini untuk yang, karena di bawah ada bekas potongan dan akar-akar yang coklat-coklat seperti di video ini teman-teman. Ya, bisa dibandingkan before dan after. Ini setelah menggunakan media tanam 7 bahan, bawahnya yang media tanam sederhana, sementara yang ini awal mulanya saat treatment. Jadi akarnya seperti ini ya. Ini karena kondisinya bagus, saya hanya akan memindah ke pot yang lebih besar. Nih sehat ya akarnya teman-teman. Saya putar dulu. Seperti ini. Jadi ini nggak usah di pruning. Saya memang mau membuat aglonema ini terus rumpun besar. Ini sudah saya siapkan media tanamnya. Ini media tanam 7 bahan yang sudah difermentasi, sudah jadi. Ditandai dengan aroma yang segar nih. Bener-bener aromanya seperti humus hutan. Ini nggak perlu di bawah kasih styrofoam atau arang atau koko blok ya, yang dari sabut kelapa untuk rongga-rongga udara, karena ini memang sudah memenuhi 5 syarat. Rongga-rongga udaranya sudah ada, jadi langsung saya tanam seperti ini. Nah, berikutnya jangan lupa ditaburkan neem cake. Neem cake ini bubuk insektisida organik bukinan RJ37. Nah, ini saya taburkan secukupnya ini untuk mencegah beberapa hama-hama yang di dalam media tanam. Tuh. Kita cek dulu, ini jadi tidak perlu dibongkar full ya, tapi hanya ditambahkan media tanamnya saja, diganti ke pot yang besar. Tinggal ditambahkan media tanam 7 bahan.
Tidak lupa ditaburi dengan pupuk lambat larut Osmocote dengan komposisi 13-13-13. Saya menggunakan yang seimbang. Biar nutrisinya makin banyak. Dan ini aman teman-teman, karena lambat larut dia terurainya bertahap. Kemungkinan overdosis itu kecil. Beda dengan pupuk fast release ya, atau langsung terurai. Itu kalau kebanyakan bisa bahaya untuk tanaman. Pelan-pelan saja, sudah. Usahakan media tanam memenuhi sampai permukaan atau disebut bibir pot ya ini ya, paling atas. Dah seperti ini. Langkah berikutnya adalah penyiraman. Penyiraman penting. Ini harus disiram secara ngocor. Seperti biasanya kalau setelah ditanam itu dilakukan penyiraman untuk pertama kalinya sampai ngocor. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya biar memang benar-benar airnya itu melingkupin semua, ada di semua bagian media tanam, dan nantinya juga akar batang itu nempel kuat di media tanam yang baru. Nah ini kalau ini kan tadi cuma ditambahkan ya semakin biar istilahnya jadi akrab lah, ya kan? Bestinya makin erat ikatannya. Nah ini saya siram. Nah, sekaligus menyambung ya teman-teman. Kalau ini media tanamnya 7 bahan, teman-teman sudah bisa melihat ya bagaimana media 7 bahan ini tadi bandingkan dengan akar sebelumnya ya. Setelah ditanam selama 7 bahan, akarnya jadi semakin gondrong. Nah yang bagian bawah saya beri media tanam yang sederhana itu untuk anti lonyotnya. Kalau ini saya tinggal menambahkan saja, nggak perlu pembongkaran, karena memang ini memang saya bikin supaya nanti tumbuh makin besar, makin rimbun. Memang ditanam rumpunan seperti itu. Coba saya angkat. Oke, ini sudah ngocor. Media tanam yang tepat 7 bahan sudah memenuhi 5 syarat tadi. Yang berikutnya, agar tanaman itu bisa sehat dan tumbuh optimal dan terminimalisir penyakit, yakni penjadwalan penyiraman. Nah, sekaligus jangan lupa di penjadwalan penyiraman itu ada penjadwalan untuk pemberian pupuk dan penjadwalan untuk pemberian pestisida. Cara lengkap dan detail sudah saya sampaikan di episode 67 ya. Biasanya saya menyiram rutin 2 hari sekali, itu dengan sistem ngocor. Jadi pasti saya ngocor dulu. Benar pastikan airnya itu menetes deras seperti ini. Nah, ini semua benar-benar ngocor. Sampai ngocor itu kalau misalnya tanaman ini masih basah atau masih ada airnya lah istilahnya gitu. Air-air yang lama yang sudah ada potensi-potensi bibit penyakit, potensi-potensi bakteri, jamur dan lain-lain itu bisa terguyur keluar dan tergantikan atau dibilas ya menggunakan air kosongan yang baru. Nah, kalau saya untuk pupuk ini kan media tanamnya sudah lengkap nutrisinya, disebut pupuk dasar ya, ada di media tanam. Full nutrisi tadi, lalu ditambah lagi sudah pupuk slow release. Tadi saya menggunakan Osmocote 13-13-13. Nah, teman-teman kalau saya sih tak tambahkan sebulan sekali. Nah, menggunakan POC, pupuk organik cair buatan RJ37. Teman-teman bisa pakai PCP juga, pupuk cair plus yang RJ37, atau ada juga pilihan Growmore, Gandasil, ada Growtop. Nah itu sesuaikan dengan umur aglonemanya. Kalau anakan remaja itu N-nya tinggi, kalau indukan itu P-nya tinggi atau fosfornya tinggi. Lalu bagaimana untuk pemberian pestisidanya mas? Pestisidanya saya jadwalkan seminggu sekali. Jadi kalau minggu ini bakterisida fungisida RJ37, minggu berikutnya
Bisa neem oil RJ37, minggu berikutnya bisa anti Jerman, minggu berikutnya bisa kembali ke bakterisida fungisida RJ37. Itu contoh seminggu sekali ya teman-teman. Karena itu selang-seling ya, ada beberapa merek, ada juga Bactosin, bakterisida fungisida. Lalu kalau untuk insektisidanya yang kimia itu biasanya saya berikan kalau aglonemanya memang terserang masif, misalnya kutu putih, kutu sisik sudah ditreatment, lalu biar untuk mencegah juga ya sekali dikasih insektisida yang kimia seperti Marsal, ada Regen, ada Curacron, ada Decis dan lain-lain. Teman-teman bisa milih salah satu. Jadi kesimpulannya teman-teman, agar kita bisa mendapatkan aglonema yang tumbuh sehat dan optimal, minimalisir ya serangan penyakit, kita harus melakukan beberapa hal. Jadi yang pertama mengenal, lalu kita membuat aglonema itu mendapatkan tempat seperti asal muasalnya di sana, lalu media tanam yang terbaik, dan tidak lupa dengan perawatan atau pencegahan, yakni pemberian pestisida secara terjadwal. Nah, kalau itu dilakukan semua cara benar, teman-teman akan mendapatkan aglonema sesuai dengan keinginannya. Dalam kurun waktu 1-6 bulan atau pergantian musim, itu biasanya terjadi serangan. Kalau ibaratnya itu waktu-waktu yang kritis yang bikin deg-deg ser para penghobi atau para petani. Waduh, ini pergantian musim, musim kemarau ke musim hujan, atau musim hujan ke musim kemarau. Nah, itu rentan sekali terkena serangan. Makanya teman-teman wajib untuk melakukan pencegahan dengan penjadwalan penyiraman pestisida tadi, atau dilakukan rutin repotting setiap 6 bulan sekali, penggantian media tanam. Saya menyarankan media tanam 7 bahan tadi, atau kalau teman-teman punya media tanam sendiri, nah silahkan diaplikasikan. Semoga konten ini bermanfaat, menginspirasi. Saya masih pemula di dunia aglonema, kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.